Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di Podsman, Podcast Manajemen bersama saya Asmi Leitupa. Dan kali ini kami akan membahas tentang UNM dari sudut pandang Mensospol BEM UNM. Yang tentu saja kita kedatangan Mensospol BEM UNM sekarang, Kak Ragil Aditya. Selamat datang Kak, yang memang sebagai salah satu tamu undangan spesial juga dari manajemen, demisioner Ketua Himpunan Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Makassar periode 2020-2021, mantan Mensospol Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis, dan sekarang menjabat sebagai Mensospol BEM Universitas. Kak Ragil, apa kabar Kak Ragil? Alhamdulillah. Alhamdulillah nih. Ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih pandangan dari Kak Ragil sendiri selaku Mensospol BEM Universitas terhadap keadaan-keadaan yang terjadi di Universitas Negeri Makassar. Namun sebelum itu mungkin kita bisa memberikan waktu untuk Kak Ragil menjelaskan tentang bagaimana sih perjalanan organisasinya darinya semenjaknya menjadi mahasiswa Kak. Gitu. Langsung? Iya, mungkin bisa Kak jelaskan. Ya, terima kasih Wandi. Jadi berbicara tentang pengalaman organisasi, mungkin berbicara tentang hal seperti itu mungkin karena saya juga tidak ada basic organisasi sebenarnya selama sekolah. Saya tidak pernah ikut organisasi di sekolah ya. Waktu SMA ya saya seperti anak SMA wajarnya di Makassar yang pulang pergi bergaul dan bagaimana. Berarti baru masuk organisasi di kampus ya? Kampus, saat mahasiswa. Nah, pada saat itu mungkin saya mendaftar di UNM. Mungkin saya ceritakan, saya lulus jalur SB. Oke. Pada saat itu kan masih ada 3 pilihan sebenarnya. Dan kebetulan alhamdulillah UNM ataupun jurusan manajemen di UNM itu pilihan ketiga saya dan alhamdulillah lulus. Jadi berbicara tentang pengalaman organisasi, mungkin pada saat saya mahasiswa baru, saya agak tidak pernah berpikir lah. Mungkin tidak pernah berpikir juga untuk bagaimana bahwa ketika saya masuk di kampus dan menjadi mahasiswa itu ingin masuk dalam suatu organisasi. Karena kan tadi saya sudah antar waktu SMA saya ataupun waktu sekolah tidak ada pengalaman organisasi. Ini belum ada basic memang dari awal kan? Dari awal. Tapi pada saat itu mungkin diawali dengan pembentukan panitia inaugurasi pada saat itu. Oke. Mungkin ada senior yang pilih saya untuk menjadi salah satu koordinator. Situ mungkin sudah mulai dari awal ataupun salah satu awalnya saya mengenal bagaimana kerja-kerja dalam suatu organisasi. Nah, lantas pada saat sudah inaugurasi, kemudian masuk saat itu periode himpunan sebelum saya menjabat. Pada saat itu Kak Mawan menjadi ketua, saya mendaftar menjadi pengurus dan kemudian diamanahkan menjadi staf bidang 1 pendidikan dan pelatihan. Di periode pertama itu. Periode pertama. Kemudian diberikan amanah pada saat itu menjadi ketua PMB. Itu kalau berbicara tentang kepanitiaan dalam suatu organisasi mungkin hanya itu yang diamanahkan untuk saya untuk menjadi penanggung jawab lah di salah satu rangkaian kegiatan di himpunan. Nah, kemudian masuk di periode kedua, ya disitulah mungkin karena sudah mengenal beberapa jalan ataupun organisasi tersebut ataupun kerja-kerja organisasi, saya berpikir untuk bagaimana, kenapa tidak saya coba toh? Ya. Karena sebelumnya saya tidak pernah ada basic di wilayah itu, saya memberanikan diri untuk bagaimana mencalonkan. Oke. Saat itu. Terlepas dari dorongan diri sendiri, ya ada juga dorongan dari beberapa teman, Ya. ikatan, ada juga dukungan dari beberapa senior. Ya, bukan dorongan tapi dukungan. Ya. Seperti itu. Nah, pada saat itu saya dengan teman saya, kawan saya lah, ataupun saudara saya tuh, Iqbal itu naik untuk bagaimana mencalonkan. Saya dengan Iqbal. Pada saat itu lawannya Kak Iqbal ya? Lawan dalam artian maksudnya artinya dalam waktu memperebutkan jabatan ketua pada saat itu. Ya, seperti itulah. Saat itu alhamdulillah tadi diberikan amanah menjadi ketua umum. Mungkin awal periode lancar, tapi kita tahu sendiri mungkin teman-teman ada yang menganggap dirinya
sebagai mahasiswa angkatan COVID, kalau saya menganggap pada saat itu himpunan ataupun organisasi COVID juga. Organisasi COVID. Nah, kenapa? Karena bukan cuma mahasiswa baru yang terkena dampaknya. Oke. Dan dalam hal ini online, tidak bisa masuk kampus. Kita pun dalam itu di organisasi, mungkin beberapa teman juga dari Fakultas Ekonomi yang menjabat pada saat itu, ya kita kebingungan sebenarnya melakukan apa. Karena untuk masuk saya dalam kampus itu tidak bisa. Oke. Tidak bisa. Kemudian kita tahu sendiri awal COVID di mana ada pembatasan di mana pengurus yang berada di daerah itu yang tidak bisa masuk di Makassar. Ya. Maka dari itu kita kesulitan. Kemudian mulai beradaptasi untuk bagaimana melakukan segala kegiatan-kegiatan melalui media online. Mungkin pada saat itu mulai dari tahun 2020 ada yang dikatakan bahwa ada webinar. Iya. Atau pada saat itu yang sampai saat ini digunakan lah, Ya, walaupun sudah dicabut untuk status pandemi COVID dan sudah bisa seperti biasanya. Itu mungkin salah satu tantangan pada saat periode saya tuh, karena begitu mahasiswa baru yang kemudian mengatakan bahwa dia tidak pernah datang di kampus, kita pun di himpunan mengatakan bahwa kita juga susah untuk melakukan kerja-kerja. Artinya banyak kegiatan yang memang terhambat. Banyak kegiatan yang terhambat, banyak program kerja yang kemudian diatur ulang, ada beberapa program kerja yang dihilangkan karena memang pada saat itu situasi yang memang betul-betul untuk bagaimana kita tidak bisa melakukan program kerja tersebut. Yang paling sulit itu pada saat datanya mahasiswa baru, kan seperti biasanya mungkin teman-teman ini nantinya mengadakan PMB tuh, Iya. ceritanya, dan nantinya mengadakan LDKM. Pada saat itu fakultas ataupun pimpinan fakultas itu tidak memberikan izin bagi kami untuk pengurus-pengurus himpunan untuk mengadakan LDKM. Ya. Maka dari itu pada saat itu saya dan beberapa ketua himpunan lainnya di fakultas merumbukan bersama dan berdialog bersama dan menjaminkan diri kami untuk bagaimana bertanggung jawab ketika nantinya ada apa-apa kita bertanggung jawab. Nah, kemudian naik di fakultas. Pada saat itu saya diamanahkan untuk menjadi Menteri Sosial dan Politik BEM Fakultas BEM FEB UNM. Pada saat itu Presgeri yang menjabat dari Pendidikan Ekonomi dan salah satu kawan saya yang seangkatan lah ada di Maperwa sebagai ketua Maperwa, Ya. Muhammad Fil. Mungkin itu salah satu masukku seperti salah satu awalan juga saya dalam dunia pergerakan. Ya. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena pada saat saya menjabat di himpunan, sebenarnya ataupun yang saya suka itu sebenarnya ya berdiskusi dan sebagaimana mestinya, bukan pergerakan yang sampai turun ke jalan. Artinya ketika di himpunan, Karagil itu ranahnya memang belum dipergerakan. Belum kan memang. ada orang yang bilang pergerakan, ada yang di jalan, ada Ya. yang di mimbar-mimbar, ada yang berdiskusi. Ya saya bukan pada saat itu tipe yang suka turun untuk ke jalan. Oke. Saya lebih suka untuk bagaimana berdiskusi bersama. Tapi pada saat itu kemudian diberikan amanah dan saya rasa ketika kita diberikan amanah harus bertanggung jawab. Iya. Itu dan membiasakan diri untuk bagaimana mencoba hal baru tersebut karena memang tugas pada saat itu ya ketika kita berbicara tentang sosial dan politik itu pasti berkaitan dengan pengawalan isu-isu. Dalam hal ini pengawalan permasalahan yang ada di fakultas dan pengawalan yang ada di luar kampus lah ceritanya. Tapi kan ketika berbicara tentang ranah fakultas yang paling urgensinya tingkat fakultas. Iya. Nah, kemudian setelah itu ya karena sudah ada pengalaman dan sudah mungkin beberapa orang lihat bahwa saya perlu menjadi Menteri Sosial dan Politik di tingkat fakultas, kemudian diamanahkan untuk menjadi Menteri Sosial dan Politik di tingkat universitas. Iya. Dan sampai saat ini ya masih sedang menjabat. Seperti itu mungkin cerita singkatnya mengenai pengalaman organisasi di internal kampus. Iya. Kalau eksternal ya nanti kita bicarakan. Berarti awal untuk masuk ke dunia pergerakan itu ketika naik ke fakultas. Iya. Dan ketika di fakultas memang itu kita masuk di Menteri Sosial Politik ya di Iya. BEM itu memang itu kan ditunjuk berarti kan? Iya. Artinya dipanggil. Artinya berarti sudah memang dilihat potensi dalam pergerakan dari Karagil ini mungkin dari semenjaknya berhimpunan mungkin itu sudah dilihat sehingga akhirnya
ada yang tertarik untuk membawa Karagil masuk ke dunia pergerakan sehingga ditarik menjadi mensos, mungkin seperti itu ya kayak. Ya mungkin seperti itu, nggak tahu presiden saya pada saat itu Iya. kenapa bisa menunjuk, karena kan ketika kita menjabat jadi ketua himpunan otomatis ya semua harus dilakukan lah Ya, seperti itu. minimal maksudnya artinya Minimal dikuasai ya beberapa dikuasai area. atau tapi berbicara tentang yang bikin tertarik ataupun ketika ada pilihan tersebut, mungkin pada saat itu ketika di himpunan ya saya nomor 2 kan persoalan pergerakan yang dalam hal ini itu yang turun langsung ke jalan. Pergerakan di jalan. Nah, kalau berbicara tentang pengawalan isu dan sebagaimana tetap. Tapi kalau untuk langsung terjun ke jalan itu masih menjadi pilihan kedua saya pada saat itu. Pada saat itu ya. Ya menarik nih, dari apa yang cerita dikatakan sama Kak Ragil, dari bagaimana cerita di awal yang sebelumnya belum pernah ada pengalaman organisasi, artinya dalam hal ini ketika SMA tidak mengikuti OSIS, pramuka atau apapun itu, dan ketika masuk di dalam dunia kampus, ketika menjadi mahasiswa, masuk ke dalam sebuah lembaga yang akhirnya langsung menjadi ketua, dipanggil menjadi mensos, menteri sosial politik di fakultas maupun di universitas. Artinya begini Kak, menarik nih karena kita bicara tentang mahasiswa ketika para orang-orang yang masuk dalam dunia kampus, masuk di perguruan tinggi menjadi mahasiswa, artinya mereka punya orientasi yang berbeda-beda. Iya. Artinya mereka ada yang berpikir bahwa mereka ingin menyelesaikan S1 cepat-cepat untuk melanjutkan S2, ada yang ingin menyelesaikan cepat-cepat untuk mencari kerja, namun ada juga yang ingin memang menggunakan atau memanfaatkan masa kuliah atau masa mahasiswanya untuk mencari relasi dan sebagainya. Iya. Nah, artinya kita juga tidak bisa menyalahkan, kita tidak bisa menjudge orang untuk apapun itu. Nah, yang ingin saya tanyakan persoalan bagaimana itu apa yang menjadi apa yang membuat Kak Ragil ini ke-trigger sampai akhirnya saya mau berorganisasi, atau bahkan mungkin yang dari sebelumnya belum ada pengalaman organisasi sampai akhirnya membuat Kak Ragil saya mau menjadi seorang ketua, saya mau jadi seorang pemimpin. Saya mau jadi itu apa yang membuat berubah pikirannya Kak Ragil ketika di mahasiswa, itu apa yang berubah? Ya. Jadi berbicara tentang tersebut tadi sudah diantar, ketika kita berbicara tentang mahasiswa ya pasti tujuan utama kita masuk kampus ya persoalan akademik. Ya. Pasti itu hal yang wajib untuk kemudian diselesaikan sebagai mahasiswa. Nah, berbicara tentang kenapa kemudian saya tertarik untuk masuk dalam organisasi, ya pertama pada saat mungkin saya menjadi staf itu hanya rasa penasaran sebenarnya, ingin mencari pengalaman. Nah kemudian ketika sudah menjalani satu periode pasti banyak hal yang kemudian dilakukan. Dalam hal ini banyak diskusi-diskusi, banyak mungkin ada beberapa relasi antar teman, antar senior yang kemudian hadir, yang kemudian bisa menjadi motivasi saya untuk bagaimana, kenapa tidak saya coba untuk bagaimana samaratakan antara akademik dan organisasi. Nah, aku bilang seperti itu karena berbicara tentang akademik dan organisasi, aku bilang ya bukan suatu pilihan yang harus dipilih salah satunya sebenarnya. Aku bilang kalau menurut pandangan saya ya hal tersebut ya harus dua-duanya dilaksanakan. Ada hal satu yang menjadi kewajiban, hal yang menjadi pilihan ataupun persoalan organisasi itu menjadi penunjang bagaimana nantinya teman-teman mahasiswa itu bagaimana berbicara untuk kedepannya. Dalam hal ini ya masa teman-teman mau hanya sekedar belajar di kelas kemudian pulang, tidak masalah sebenarnya itu tergantung pilihannya orang-orang. Tapi saya menganggap bilang sia-sia ketika kita melakukan atau menjadi mahasiswa itu hanya sekedar belajar dalam kelas, karena banyak peluang-peluang, banyak jalan lain ataupun hal-hal yang harusnya teman-teman coba. Baik ada yang kuliah sambil kerja, yang tidak masalah. Ada kuliah yang betul-betul hanya kuliah saja, tidak masalah juga. Tapi kalau menurut saya, ketika ada peluang yang kemudian hadir, ketika antara banyak sekali sebenarnya pilihan ketika kita menjadi mahasiswa, kenapa tidak dia coba semua? Dalam hal ini ya silakan mencoba ya. Siapa tahu ada yang kemudian menjadi suatu pemantik untuk bagaimana teman-teman mahasiswa nanti untuk memilih jalannya. Dalam ini kan kita pertama pasti mencoba dulu. Ketika merasa cocok otomatis dijalankan. Ketika teman-teman tidak mencoba ya bagaimana tahu caranya mengetahui bahwa kita bakalan cocok atau tidak. Nah, itu yang mungkin kenapa saya menjadi suatu alasan saya untuk tertarik untuk dalam hal ini menjadi masuk dalam ranah organisasi. Kan hal tersebut banyak pengalaman yang saya dapatkan di periode pertama saya, banyak
hal-hal yang kemudian masuk di kepala saya untuk bagaimana kenapa tidak saya coba organisasi untuk menjalankan selain menjadi mahasiswa dalam hal ini akademik, saya mencoba peluang-peluang lain karena banyak hal-hal yang bisa menjadi penunjang ketika kita masuk dalam dunia organisasi, baik itu dari soft skill, baik itu dari relasi yang tadi kawan sudah bilang, ya itu hal-hal yang bisa dimanfaatkan ketika masuk dalam dunia organisasi. Jadi itu mungkin kenapa saya bisa tertarik untuk melanjutkan organisasi mungkin sampai tingkat universitas dong, karena berbicara tentang hierarki ya dari himpunan satu universitas ya kita coba semua lah. Seperti itu mungkin. Artinya selama kita belum melewati rasa penasaran itu, selama kita belum mencoba ya kita tidak akan tahu apa rasanya di dalam, apa memang yang bisa kita dapatkan, apa jeleknya dan apa baiknya, apa positifnya dan apa negatifnya. Dan mungkin kita sekarang masuk ke dalam konteks utama pembahasan kita sebagai Mensospol sekarang Kak. Sekarang Mensospol berarti Mensospol itu kan dia identik dengan ranah pergerakan ya. Artinya dia mengkaji sebuah isu yang memang ada di dalam internal UNM tentang bagaimana hal-hal yang memang ya seperti itulah. Nah, mungkin sekarang dari Mensospol BMU ini sekarang sedang mengkaji isu apa ini Kak? Nah, berbicara tentang Mensospol ataupun kerja-kerja di ranah universitas, pastinya kita berbicara tentang apa saja yang kemudian dilakukan ketika kita menjabat suatu jabatan di ranah tingkat universitas, otomatis itu mencakup satu universitas. Karena berbicara tentang himpunan mungkin hanya sekedar jurusan tersebut ataupun prodi tersebut. Berbicara tentang fakultas ya hanya sekedar fakultas, yang lebih tingginya lagi ranah universitas. Nah, berbicara tentang kerja-kerja yang memang bisa dikatakan yang tidak gampang toh. Tidak gampang karena itu sudah mencakup satu wilayah di kampus lah. Nah, berbicara tentang isu-isu yang saat ini dikawal ya mungkin teman-teman dari himpunan juga sudah ikut kemarin, yaitu persoalan transparansi yang kemudian ada di UNM. Dalam hal ini kita menyusul pada hal persoalan uang kuliah tunggal. UKT ya. UKT. Karena aku bilang kenapa? Karena berbicara tentang uang kuliah UKT yang kemudian hadir di UNM itu ya mungkin agak sedikit ataupun cukup tinggi lah toh. Dalam hal ini teman-teman di jalur mandiri lah, mungkin teman-teman manajemen ya 6 juta, yang paling tinggi di psikologi 8,5. Ya itu hal yang kemudian ditanyakan, kenapa bisa UKT tersebut jumlahnya segini. Karena berbicara tentang UKT pastinya ada faktor-faktor yang kemudian menjadi penyusun dari UKT tersebut. Dalam hal ini biaya kuliah tunggal. Biaya kuliah tunggal itu ada biaya langsung dan tidak langsung. Seperti itu yang kemudian harus ditransparansikan ataupun dikawal, yang teman-teman mahasiswa harus tahu. Kenapa kemudian UKT-nya jumlahnya nominalnya kenapa bisa menjadi sangat tinggi. Itu yang teman-teman mahasiswa di UNM saat ini ingin cari tahu, karena berbicara tentang BKT itu sangat sulit ataupun sulit untuk didapatkan di UNM, sulit untuk ditransparansikan. Entah ada tahu apa alasannya loh. Kita juga tidak bisa menduga-duga ataupun mengatakan seperti ini ya. Kita hanya bisa menduga-duga bahwa kenapa kemudian pimpinan kampus tidak mau mentransparansikan biaya kuliah tunggal tersebut. Ada apa sebenarnya loh? Karena berbicara tentang BKT yang hadir itu di kampus-kampus lain itu bahkan sampai dia publish di media sosial. Ada ya. Ada beberapa kampus mungkin di Pulau Jawa yang kemudian dia publish itu ada tim penyusun UKT. Di situ di dalamnya itu ada komponen-komponen yang kemudian hadir di kampus tersebut yang menjadi bahan untuk menjadi penyusun UKT-nya dan ditransparansikan dan kemudian dipublish di media sosial. Kita bisa cari di Google, ada beberapa kampus itu yang kemudian tidak masalah untuk bagaimana mentransparansikan ya. Pertanyaannya kenapa UNM tidak seperti itu juga? Itu yang dipermasalahkan sekarang di Universitas Negeri Makassar ya Kak ya. Karena kalau kita berbicara tentang UKT Kak, jadi kebetulan di Hima Manajemen FEB UNM juga ada bidang 3-nya, bidang advokasi dan kajian strategi. Mereka juga baru-baru ini mengkaji isu tentang UKT juga yang memang terjadi sebuah kejadian di tahun 2020 Kak. Jadi ketika Covid itu ada beberapa mahasiswa
ada beberapa mahasiswa pada saat itu yang mengajukan peninjauan UKT, namun mereka saat terjadi miskomunikasi lah dengan pihak fakultas. Artinya dalam hal ini dalam penyusunan dalam peninjauan UKT-nya, yang informasi yang mereka dapat itu persoalan bahwa mereka mendapatkan pemotongan UKT, pemotongan UKT setengah. Namun ternyata ketika mereka sekarang sudah mau tutup, ada yang sudah mau hasil dan sebagainya, mereka ditagih tunggakan mereka selama 2 tahun ini, disuruh bayar sisanya. Nah, dan ya tentu saja ini akan menjadi sangat nombok bagi mahasiswa-mahasiswa itu, terutama kalau kita bicara di manajemen, ada 39 mahasiswa bahkan yang memang terdampak kejadian ini di Fakultas Ekonomi Bisnis. Nah, bagaimana itu tanggapan sebagai Mensospol persoalan fakultas yang entah mungkin apakah mereka menyengajai untuk membuat komunikasi yang tidak baik dengan mahasiswa, dan sehingga artinya mereka bisa memplay victim nanti ke depannya, atau seperti apa itu Kak dengan kejadian ini? Oke. Nah, iya, waktu pada saat 2020 mungkin saya juga sebagai salah satu orang yang terdampak persoalan COVID tersebut, dan saya juga menjadi bagian pada saat peninjauan UKT pada saat itu 2020 saat itu. Pihak fakultas sampai mendatangi rumah-rumah mahasiswa untuk memverifikasi karena pada saat itu teman-teman baru dilihatkan. Sebenarnya kan persoalan peninjauan UKT itu bisa setiap semester dilaksanakan. Setiap semester bisa. Tapi pada saat itu baru diketahui mungkin oleh beberapa mahasiswa yang kemudian tidak tahu persoalan itu pada saat COVID. Kenapa? Karena SK yang kemudian hadir dari Permen 25 tersebut itu baru dikeluarkan pada saat itu, karena memang situasi yang mengharuskan kampus untuk mengeluarkan SK tersebut, persoalan peninjauan ulang UKT. Nah, kalau tidak salah pada saat itu isi SK-nya ada yang dapat pemotongan permanen, ada yang mendapatkan pemotongan sementara. Dalam hal ini pada saat semester depan kembali kepada UKT normalnya, ada yang mendapat pencicilan, dalam hal ini ya membayar setengah kemudian membayar pada saat. Dan yang menjadi permasalahan pada saat itu, yang kemudian situasi yang ataupun permasalahan yang dikatakan saudara itu juga sudah sedang dikaji di ranah universitas. Kenapa? Karena hal-hal tersebut hanya persoalan komunikasi, dan sebagaimana mestinya itu harusnya memang ketika teman-teman mahasiswa mengisi peninjauan ulang UKT, dalam hal ini mengisi kemudian teman-teman dari pimpinan itu harusnya mentransparansikan, dan lagi-lagi persoalan transparansi mentransparansikan mahasiswa yang mana yang kemudian dapat pemotongan secara permanen, mahasiswa mana yang kemudian mendapatkan pemotongan sementara, mahasiswa mana yang kemudian mendapatkan pencicilan. Nah, itu yang menjadi kekurangan pada saat itu. Sempat saya juga tanyakan pada saat saya menjabat di fakultas, karena hal ini ya mungkin beberapa tahun sebelumnya ataupun beberapa semester sebelumnya sudah terjadi sebenarnya. Karena tidak ada pemberitahuan kepada mahasiswa bahwa mahasiswa tersebut mendapatkan UKT cicil atau ya, karena itu yang menjadi permasalahan. Mahasiswa ini dalam hal ini mungkin beberapa juga teman saya yang terdampak itu mengira dia mendapatkan pemotongan. Jadi kurangi UKT-nya, ya mungkin dia sudah merasa ringan pada saat itu. Lantas pada saat penyusunan skripsi, dalam hal ini penyelesaian, ketika menghadap ke atas di universitas, dalam hal ini di Pinsi, itu dia dimintai tagihan untuk melunasi, sedangkan mahasiswa ya tidak mengetahui persoalan itu. Itu yang menjadi permasalahan. Seharusnya kan ada komunikasi yang baik lah dalam hal ini ya. Ada persoalan transparansi yang kemudian diberikan oleh pimpinan, bahwa penggolongan dari UKT tersebut harusnya memang betul-betul sudah dilakukan secara betul. Dalam hal ini ada pembagian di mana mahasiswa yang mendapatkan pemotongan secara permanen, mana sementara, dan mana cicilan. Tapi ada beberapa juga mahasiswa yang mungkin lupa atau sengaja lupa, karena beberapa juga yang saya dapat karena kita tidak boleh melihat dari satu sisi saja. Itu yang harus dilakukan. Kita tidak boleh melihat dari satu sisi saja. Ada beberapa mahasiswa juga yang saya dapat, oknum mahasiswa lah, karena kita berbicara tentang pimpinan ya, oknum juga karena tidak semua. Nah, itu yang
Sebenarnya dia sudah tahu bahwa dia dapat UKT cicil. Oke. Tapi karena memang pada saat itu dia entah dapat itu UKT-nya atau bagaimana ya, dia merasa bahwa dia tidak pernah dapat UKT cicil. Padahal sudah diberitahukan seperti itu. Ada mungkin 1-2 orang yang seperti itu. Iya. Artinya mereka Sehingga itu yang harusnya dihilangkan, masuk saya. Pimpinan harus mentransparansikan penggolongan UKT secara betul-betul dan secara rinci lah. rinci toh dalam hal ini, sehingga mahasiswa tersebut mengetahui, dan mahasiswa juga ketika mendapatkan pemotongan UKT ya harus mencari tahu bahwa dia dapat golongan apa sebenarnya. Oke. Toh. Sehingga tidak ada komunikasi ataupun hal-hal yang seperti ini bisa terjadi toh. Maksud saya dua sisi ini harus betul-betul saling berintrospeksi lah, maksud saya sama-sama untuk bagaimana mencari suatu jalan bahwa sehingga kasus-kasus tersebut tidak terjadi. Oke. Selain pimpinan memperbaiki apa menjadi kinerjanya, mahasiswa pun harus mencari tahu sebenarnya dia dapat UKT apa, sehingga hal tersebut tidak bisa terjadi. Dan ya seperti itu. Artinya jangan sampai mahasiswa memanfaatkan keadaan seperti Ya itu itu. ada beberapa. Ya kan, yang pada akhirnya justru itu mencemarkan mahasiswa juga yang lainnya. Artinya bisa saja berdampak ke mahasiswa yang lainnya yang sebenarnya dia memang kena kalau bahasa makanya kena botolnya lah. Iya. Cuman gara-gara beberapa oknum ini yang memanfaatkan dan ternyata didapat juga mungkin sama pimpinan, ya akhirnya itu menjadi perisai mereka lah untuk melawan kita kembali. Seperti itu. Namun kalau kita lanjutkan lagi persoalan uang kuliah tunggal UKT, yang memang kita tahu bahwa di Universitas Negeri Makassar ini UKT-nya bisa dibilang termasuk tinggi. Mungkin ini untuk mahasiswa-mahasiswa baru ke depannya yang mungkin baru-baru saja membarukan dan sebagainya, dengan berekspektasi tinggi membayar UKT sebesar ini, dengan berekspektasi bahwa saya akan mendapatkan fasilitas seperti ini. Nah, mungkin ini bagaimana tanggapannya Kak Ragil persoalan seperti itu? Artinya kita bicara tentang sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang ada di Universitas Negeri Makassar, terutama kita dari manajemen, kita mengkaji isu seperti itu di ranah Fakultas Ekonomi Bisnis. Kita melihat bahwa ketika kita berbicara tentang uang kuliah tunggal di manajemen itu termasuk tertinggi kedua setelahnya psikologi. Namun kita melihat sarana prasarananya itu sangat-sangat tidak menunjang. Kursi, meja, WC dan sebagainya itu tidak bisa masuk, artinya kita tidak terfasilitasi lah oleh kampus. Apalagi kita bicara kita sudah membayar kewajibannya kita seperti ini, kita tidak mendapatkan haknya kita. Apalagi mungkin nanti maba-maba, mahasiswa-mahasiswa baru yang nanti punya ekspektasi tinggi terhadap UNM. Itu bagaimana tanggapan persoalan itu? Artinya ini bicara tentang transparansi lagi ya. Berarti memang persoalan sarana prasarana ini memang sampai sekarang itu belum didapatkan titik temunya. Artinya belum didapat titik temunya persoalan dengan pimpinan gitu. Iya. Nah, tadi kan antar persoalan UKT kan ada penyusun itu biaya kuliah tunggal dan sarana prasarana masuk di wilayah tersebut. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, kenapa kemudian UKT tersebut tinggi sedangkan sarana dan prasarana yang kemudian hadir di UNM itu bisa dibilang tidak memadai. Kenapa aku bilang seperti itu? Ya bukan cuma di manajemen saja. Sebenarnya persoalan sarpras itu sudah diperjuangkan mungkin beberapa, misalnya ya mungkin dari kemarin-kemarin. Nah, itu permasalahan utama mungkin setiap tahun. Memang betul-betul tidak memadai, tapi mahasiswa sangat membludak. Nah, yang menjadi solusi sebenarnya kemarin pada saat itu kan ada beberapa juga mahasiswa yang kemudian dikuliahkan secara online dengan alibi ada 70-30% yang kemudian menjadi SK yang dikeluarkan rektor pada saat COVID, yaitu 70 offline dan 30% online. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa saat ini ya banyak dilakukan kuliah online? Toh? Banyak mahasiswa yang menuntut bahwa kenapa tidak kita offline kan saja? Artinya sudah selesai pandemi. Ya, sudah selesai pandemi. Kenapa tidak offline semua? Sebenarnya persoalan itu sempat kemarin mau diperjuangkan. Pada saat konsolidasi ada mahasiswa yang kemudian hadir di salah satu fakultas di Universitas Negeri Makassar, dia kemudian bilang bahwa kita dari jurusan ini tidak mungkin mau kuliah secara offline. Maksud saya, kenapa? Karena dia tidak mempunyai ruang kelas ternyata.
Sehingga kuliah online itu menjadi salah satu solusi untuk bagaimana dia dapat melanjutkan proses belajar mereka di kampus toh. Iya. Sehingga pada saat itu yang menjadi pertanyaan, kenapa kemudian setiap tahunnya mahasiswa membludak, sedangkan Sarpras yang kemudian hadir ya begitu-begitu terus. Oke. Tapi yang dibilang itu dimanfaatkan mungkin beberapa oknum dosen yang mengonlinekan mahasiswanya dan tidak sesuai dengan SK yang hadir di UNM, yaitu 70 dan 30% online. Jadi gue bilang yang menjadi solusi harusnya memang pihak kampus memperbanyak Sarpras itu. Dalam hal ini ya faktor-faktor yang menunjang bagaimana proses perkuliahan tersebut. Tapi mungkin itu prosesnya tidak instan ya. Ya, tidak instan ku bilang. Kenapa? Karena pasti ada butuh waktu untuk bagaimana membangun ruangan-ruangan tersebut. Ya, seharusnya ketika memang pimpinan tidak dapat dengan instan melakukan pembangunan dalam hal ini penambahan ruangan kelas yang menjadi faktor utama kenapa kemudian saat kuliah di online kan ya setidaknya berikan tanggung jawab di ranah kuliah online tersebut. Dalam hal ini ya mungkin seperti yang pernah dilakukan itu ada pemberian kuota lah kepada mahasiswa toh. Dalam hal ini kan pasti ada pengeluaran yang kemudian hadir lagi ketika kita kuliah online, itu persoalan kuota. Sedangkan kita berbicara tentang UKT ya seharusnya itu sudah membackup teman-teman mahasiswa selama 1 semester. Dalam hal ini sudah terbayarkan UKT-nya, otomatis dia hanya menerima menerima haknya dalam hal ini dan mendapatkan pengetahuan, mendapatkan Sarpras, mendapatkan hal-hal yang menunjang dia untuk belajar. Nah, ya mungkin itu yang menjadi solusi ataupun solusi sementara lah. Solusi sementara. Karena kita berbicara tentang solusi, otomatis ya kampus harusnya memperbanyak Sarpras ya, dalam ini ruang kelas. Tapi kan itu tidak instan ku bilang. Maka dari itu ketika memang kuliah online yang dilaksanakan harus sesuai dengan aturan yang ada. Dalam hal ini 30% online sesuai dengan SK yang kemudian dikeluarkan pada saat itu. Pada saat itu. Kemudian persoalan online-nya lagi itu harus ada tanggung jawab yang kemudian dihadirkan pimpinan. Ya. Nah, dalam hal ini tidak adalah pengeluaran tambahan lagi yang dilakukan oleh mahasiswa. Kenapa bilang begitu ya? Karena kita sudah membayarkan UKT pada saat semester awal. Harusnya kita tidak mengeluarkan lagi dana-dana tambahan karena UKT seharusnya sudah membackup apa-apa yang kemudian didapatkan oleh mahasiswa selama 1 semester. Nah, yang berbicara tadi juga tentang ekspektasi mungkin dari mahasiswa baru yang nantinya masuk. Jadi kan mahasiswa ataupun ini identik dengan menara finisinya toh. Iya. Mungkin teman-teman mahasiswa baru mengira bahwa bakalan belajar di situ ya bilang itu hanya ruangan untuk pimpinan. Harusnya kemungkinan besar mereka online juga ya untuk awal ini atau Kemungkinan ya. online karena kita tahu seperti itu permasalahannya. Banyaknya mahasiswa, kelas mungkin belasan yang ada di Fakultas Ekonomi itu. Iya. Belasan ya kalau berbicara tentang mahasiswa aktif yang ada di UNM bahkan sampai ribuan. Jadi itu perlu hal-hal yang kemudian dihadirkan oleh pimpinan sebagai solusi. Karena kita kalau bicara tentang Sarpras, fasilitas yang diberikan oleh minum saya kak. Iya. Jadi kalau Sarpras dan fasilitas yang diberikan oleh kampus kita sendiri, artinya apa yang dikatakan dari Pak Mensospol tadi, bahwa seharusnya ketika kita memang setelah membayar UKT kita yang seharusnya mendapatkan fasilitas di kampus belajar menggunakan ruangan yang nyaman, kursi dan meja yang nyaman, namun ternyata itu belum diperadakan dalam hal ini karena memang masih kurang Sarprasnya di dalam. Ketika memang dan harus di online kan, setidaknya itu kita diberikan fasilitas berupa kuota dan juga ruang, karena ada juga beberapa dosen yang memang ketika mereka melaksanakan virtual Zoom kan biasa virtual Zoom itu ada yang limited, artinya ada yang punya batasan, biasa ada batasan waktunya. Oh iya. Nah terkadang itu mereka justru meminta untuk mahasiswanya lagi yang harus mengeluarkan uang untuk memperpanjang lagi ruang virtual meetingnya itu. Artinya itu kan harus mengeluarkan duit lagi. Akhirnya dibebankan lagi sama mahasiswa. Padahal seharusnya ini sudah difasilitasi oleh pimpinan-pimpinan ataupun kampus di setiap fakultasnya dan sebagainya. Mungkin seperti itu.
Ya mungkin ada satu pertanyaan terakhir nih Kak sebelum kita selesai, dan mungkin ini agak sedikit keluar dari konteks persoalan dari BEM universitasnya sendiri. Jadi sebelum kita tutup ya teman-teman, karena ini BEM Universitas di UNM ini baru-baru saja lagi kembali setelah hiatus 3 tahun ya Kak ya, dari awal 2020 terakhir, dan sekarang muncul kembali. Namun ya tentu saja ketika muncul seperti ini bukan persoalan tentang BEM Universitas saja, apapun itu tetap kita bicara tentang pasti ada pro kontranya. Pasti ada pro kontranya. Dan ya sekarang di BEMU ketika muncul kembali banyak ya mahasiswa-mahasiswa yang entah mungkin mereka dari mana, oknum atau apapun itu, mereka ya sedikit kontra lah dengan BEM Universitas. Ada yang mengkritik dengan perjalanan atau dengan kegiatan-kegiatan atau pergerakan yang dilakukan oleh BEMU itu sendiri. Ada yang merasa bahwa seperti ini, seperti itu. Nah, mungkin dari Pak Mensospol juga pasti sudah merasakan itu, sudah pernah melihat komentar-komentar atau mungkin kritikan-kritikan langsung dari para mahasiswa di UNM. Bagaimana itu tanggapannya Kak Wagin? Oke. Nah, berbicara tentang BEM Universitas, kita tahu sendiri kan kemarin bulan 12 2020 itu bebas kembali setelah 2 ataupun 3 tahun dia vakum. Nah, berbicara tentang ketika sesuatu lahir kembali, yaitu pasti ada beberapa penolakan yang hadir ataupun ada kontrol lah. Sama seperti pada saat pandemi toh. Tadi saya berbicara tentang virtual ataupun webinar, itu pada saat itu banyak yang kritik. Banyak yang kritik bahwa apakah dulu kenapa bisa kita belajar secara virtual tapi seiring berjalannya waktu ya sampai sekarang digunakan. Nah, itu mungkin pengantar sedikit. Berbicara tentang kritikan-kritikan yang masuk, aku bilang wajar. Aku bilang kenapa seperti itu. Maksud saya tidak masalah ketika ada kritikan yang masuk. Yang salah itu ya ketika kita tidak menerima kritikan. Nah, kan berbicara tentang kampus itu miniatur suatu negara. Apalagi kita sebagai mahasiswa kan kita selalu mengkritik ataupun mengomentari hal yang kemudian hadir di suatu negara tersebut. Kenapa kemudian kita di ranah kampus menolak suatu kritikan? Aku bilang berbicara tentang kritikan, saya secara pribadi tidak masalah. Selagi kritikan tersebut itu mempunyai landasan. Dalam hal ini ada suatu hal yang kemudian hadir yang menjadi bahan kritikan mereka. Yang salah itu ketika tidak ada landasan mereka mengkritik sesuatu. Seperti itu. Nah, berbicara tentang kritikan-kritikan tersebut, bilang saya mungkin berbicara sebagai menteri sosial yang kemudian mengawal isu-isu. Wajar ketika berbicara tentang politik itu bagian dari dinamika yang kemudian hadir. Bilang tidak seru juga ketika semua orang pro kepada kita toh. Tidak seru juga persoalan itu, dan kemudian tidak ada pelajaran yang kemudian kita dapat. Ya, yang menjadi sekarang tugasnya teman-teman di BEM Universitas itu persoalan aktualisasi. Dalam hal ini kan pada saat munculnya itu banyak kritikan-kritikan, banyak kecaman ataupun banyak hal-hal yang kemudian hadir. Dalam hal ini hadir di ranah-ranah curiga bahwa orang-orang di dalam BEM Universitas ini orang-orang yang pro terhadap pimpinan, orang-orang yang kemudian dipasang oleh pimpinan. Sedangkan tidak ada landasan di persoalan itu. Itu yang kemudian tadi ku bilang, ketika mengkritik ya seharusnya ada landasan. Yang menjadi tugas dari BEM Universitas itu berbicara tentang aktualisasi saja. Dalam hal ini harus dilakukan suatu gebrakan atau pembuktian, bukan si pembuktian karena sudah menjadi tugasnya lah. Maksud saya jalankan sesuai apa yang menjadi tugas pokok ataupun fungsi dari BEM Universitas, sehingga kritikan-kritikan tersebut itu bisa terjawab kebenarannya ketika nanti seiring berjalannya waktu. Karena kan berbicara tentang ketika ada kritikan ya kita tidak bisa jawab sekarang. Kita hanya bisa melakukan apa-apa saja tugas yang kemudian dilakukan. Nah, ketika tugas-tugas tersebut dilakukan sebagaimana mestinya, sebagaimana jalannya dan sebagaimana harusnya, mungkin kritikan-kritikan tersebut bisa berubah menjadi pro. Dalam hal ini ya teman-teman di BEMU itu hanya perlu lakukan apa saja yang kemudian menjadi aspirasi dari masyarakat universitas, kemudian menjalankan tugas pokok yang sudah diatur dalam organisasi tingkat universitas tersebut, sehingga kritikan-kritikan yang kemudian hadir itu bisa
terjawabkan bahwa ini benar atau tidak. Iya. Dan kritikan tersebut bisa menjadi evaluasi bagi teman-teman bahwa ternyata kita harus lakukan ini, kita lakukan ini. Karena berbicara tentang menyenangkan seseorang, ya kita tahu sendiri tidak semua orang kita bisa senangkan. Iya. Pasti ada orang-orang yang kemudian hadir, baik itu dia secara pribadi. Memang biar apapun, kalau secara pribadi itu nak benci, biar apa dibikin tetap salah. Pasti ada itu yang salah. menjadi suatu kesalahan, aku bilang. Karena kan ada biasa orang ketika dia memang sudah tidak suka dengan kita, kemudian dia melakukan sesuatu, ya apapun kita lakukan itu sudah tidak cocok di dia. Dan itu yang salah ketika dia mengajak teman-temannya ataupun orang-orangnya ketika dia bergabung dalam suatu kelompok, mempengaruhi kelompok tersebut untuk bagaimana Membenci. untuk bagaimana sesuai dengan pemikirannya dia sendiri. Berarti itu. Iya. Jadi pada akhirnya semua kritikan ya akan dijawab dengan perjalanan dari BEMU itu sendiri, Ya. ketika mereka bisa menjalankan sesuai dengan tupoksi masing-masing di setiap kementerian dan lembaganya ya, kayak. Iya. Ya mungkin ya itulah perjalanan cerita dari Kak Ragil sebagai Menteri Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Makassar, dari bagaimana awalnya dia tertarik dengan organisasi, dari awalnya masuk di dalam sebuah himpunan mahasiswa manajemen FEB UNM, yang berikutnya dia lanjutkan menjadi seorang ketua dan akhirnya ditarik di BEM Fakultas menjadi Mensospol, dan sekarang lanjutkan lagi di BEM Universitas menjabat sebagai Menteri Sosial Politik juga. Dan juga beberapa kali tadi dia memberikan tanggapan tentang bagaimana kinerja-kinerja pemimpin yang dirasa memang perlu dikritik, perlu diberikan masukan tentang bagaimana mereka persoalan di ranah persoalan uang kuliah tunggal yang memang sampai sekarang masih tidak jelas persoalan transparansinya. Dan juga tadi di terakhir dijelaskan juga persoalan bagaimana seorang Mensospol menanggapi kritik-kritik yang hadir di tengah-tengah mahasiswa-mahasiswa UNM terhadap BEMU itu sendiri, yang baru-baru saja lahir setelah vakumnya 2 atau 3 tahun kemarin. Ya, namun itu lagi kita juga tidak bisa kita tidak bisa membatasi pemikiran skeptis dari setiap mahasiswa, karena memang ketika kita menjadi mahasiswa, kita didesain, kita dibentuk untuk menjadi seseorang yang selalu berpikir kritis. Terima kasih Kak Ragil atas waktunya. Mungkin ada sempat sepatah kata untuk sekarang kan mau PPKKMB nih Kak. Iya. Mungkin ada sepatah kata dari mantan ketua PMB fakultas nih atau PMB jurusan mungkin kepada mahasiswa-mahasiswa baru yang mungkin nanti bisa menonton podcast kita kali ini. Oke. Nah, berbicara tentang mahasiswa baru, nah pasti ketika teman-teman memasuki suatu tempat yang baru, pasti teman-teman mulai dari nol lagi. Dalam hal ini, silakan teman-teman pilih untuk bagaimana, apakah mau berfokus dalam dunia akademik atau mau fokus di organisasi ataupun keduanya. Tidak masalah, itu tergantung dari pilihannya teman-teman. Saya sedari awal juga tidak pernah memaksa untuk teman-teman memasuki organisasi. Saya berbicara tentang dengan mahasiswa baru ya, kita tidak punya batasan ataupun kita pun tidak punya kuasa untuk bagaimana mengatur seseorang seperti itu. Dan untuk teman-teman mahasiswa baru, kenapa aku bilang seperti ini, karena berbicara tentang kuliah nantinya itu suatu perjalanan yang salah satu hal yang berkesan dalam kehidupannya teman-teman nantinya, dan pasti selalu diingat. Jadi manfaatkan segala peluang yang ada sehingga nantinya pada saat teman-teman selesai itu bisa menjadi suatu cerita yang indah lah, yang bisa menjadi penunjangnya teman-teman untuk melanjutkan apakah mau bekerja, apakah mau menjadi seperti apa. Karena teman-teman, saya mengutip kata-katanya Anies Baswedan. Nah, dia mengatakan bahwa IPK yang membawamu sampai dunia interview, meja interview, tapi pengalaman organisasimu yang mengantarmu di dalam dunia pekerjaan, dalam hal ini soft skill, ketika memasuki pekerjaan tersebut. Jadi aku bilang, dua hal ini menjadi suatu kekuatan bagi mahasiswa untuk bagaimana melanjutkan ke depannya. Karena tadi ku antar bahwa organisasi dan akademik itu bukan suatu
pilihan yang harus dipilih. Saya bilang jalankan keduanya dan manfaatkan segala apa yang kemudian menjadi peluangnya teman-teman dalam dunia kampus. Saya juga berbicara tentang pengalaman pribadi. Saya memulai awal dari himpunan. Segala sesuatu yang saat ini saya ketahui, segala sesuatu yang mungkin saya sudah dapatkan dalam dunia kampus itu mulai dari himpunan. Dalam hal ini ketika saya sudah sampai di universitas, yang pasti saya ingat ya, saya dari mana? Dari himpunan, dari manajemen. Di wilayah eksternal sampai saya sudah menjadi salah satu pengurus lah, ketua bidang di tingkat nasional dalam organisasi tersebut ya. Kenapa ya? Karena himpunan lagi. Jadi aku bilang akar rumput yang hadir di dalam mahasiswa itu dimulai dari jurusan. Jadi ketika teman-teman berbicara bahwa nantinya banyak organisasi-organisasi yang teman-teman masuki, tapi tempat belajar pertamanya teman-teman dalam dunia kampus itu himpunan ataupun jurusan. Ya, mungkin selamat datang atau selamat datang untuk kawan-kawan mahasiswa baru yang nantinya menjadi pelanjut dari mahasiswa ataupun kader-kader dari manajemen. Silakan pilih apa yang teman-teman ingin lakukan, manfaatkan, karena pilihan tersebut ya ada di tangannya mahasiswa-mahasiswa tersebut. Jadi mungkin cukup itu. Ya, itu tadi sedikit banyak ya. Sedikit banyak kata-kata ucapan selamat datang dan juga harapan dari Kak Aditya selaku, kalau tadi mungkin dengan bahasanya mungkin sebagai demisioner ketua atau sebagai ya masyarakat manajemen lah bisa kita bilang. Harapannya untuk bagaimana kader-kader manajemen ke depannya ya, semoga seperti apa tadi yang dikatakan Kak Ragil. Saya ucapkan sangat banyak terima kasih untuk waktunya yang bisa hadir di sini, dan saya mewakilkan Kak Ragil juga mengucapkan permohonan maaf jika ada salah-salah kata yang menyinggung. Saya Asmi Zulfikar itu bersama Kak Ragil Aditya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.